Nah, sekarang kita akan membahas mengenai regresi linear umum. Nah, apa sih regresi linear umum itu? Nah, regresi linear umum adalah suatu teknik untuk mengestimasi A1 dan A0 dengan tujuan untuk mendapatkan garis Y sama dengan A1X plus A0 yang paling fit dengan titik-titik data. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita ingin membuat suatu garis yang menunjukkan tren data sebagai visualisasi dari titik-titik data yang kita punya. Nah, dengan menggunakan regresi linear ini, kita bisa membuat garis yang fit dengan mencari atau mengestimasi nilai A1 dan A0. Nah, teknik regresi linear umum ini ya, ini merupakan teknik skalar ya. Disebut teknik skalar karena dengan regresi linear umum ini kita tidak menggunakan matriks vektor ya. Jadi kita menggunakan bilangan-bilangan skalar seperti itu. Nah, garis yang paling fit adalah garis yang memiliki selisih paling kecil dengan data real ya. Nah, jadi data yang kita punya ya, itu kita akan gunakan sebagai acuan nanti untuk membuat garis yang fit ya. Kita ingin memvisualisasikan data melalui suatu garis ya. Nah, garis itu adalah memenuhi persamaan Y sama dengan A1X plus A0. Y ini merupakan titik-titik teoritis yang kita dapat dari persamaan ini. Nah, garis yang fit artinya selisih titik-titik data dengan garis Y sama dengan A1X plus A0 itu memiliki selisih yang paling kecil ya. Berarti kalau dia fit, berarti garisnya itu memiliki selisih yang kecil dengan data. Nah, garis ini bisa kita sebut sebagai data teoritis. Nah, selisih antara data real dengan data teoritis itu disebut dengan error. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, ini merupakan plotting data ya, X dan Y ya, di mana X ini adalah variabel bebas dan Y ini yang Y ini adalah nilai ya yang kita dapat dari data ya, X dan Y kita dapat dari data. Nah, titik-titik ini ya, titik X1, Y1 artinya di sini X1 dan di sini adalah Y1. X2 dan di sini ada Y2 ya, seperti itu. Nah, titik-titik ini merupakan data real. Nah, sekarang kita ingin memvisualisasikan data ini dengan suatu persamaan garis. Yang mana persamaan garisnya itu memenuhi persamaan Y sama dengan A1X plus A0. Artinya A1 dan A0 ini bisa bernilai apa saja. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, garis ini merupakan data teoritis. Nah, supaya dia fit, maka selisih antara garis dengan titik data ini harus kecil ya. Jadi kalau kita lihat ini titik-titik data ya, dan ini garis, maka jarak antara titik dengan garis ini adalah error ya. Ini S1 berarti error antara data 1 dengan titik di sini ya. Seperti itu dengan garis ini. Kemudian ini E2 berarti error data kedua, E3 ini error data ketiga, dan seterusnya ya. Ini adalah error individu dari masing-masing data ya. Jadi garis ini menunjukkan selisih antara data teoritik dengan dengan data real dengan data teoritik ya. Jadi ini adalah selisih ya, error antara data teoritik dengan data real seperti itu. Nah, error data bisa kita tuliskan menjadi seperti ini ya. Atau error individu sama I sama dengan Y1 dikurang persamaannya A1XI plus A0 ya. Ini adalah data real yang kita punya dan ini adalah data teoritik yang didapat dari persamaan garis ini. Nah, kalau kita total ya, errornya kita pakai sigma, maka menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat antara garis dan data ini nilainya bisa selisihnya bisa positif atau bisa negatif. Nah, untuk mempermudah maka kita harus membuat dia menjadi positif. Caranya seperti apa? Nah, salah satunya dengan mengkuadratkan selisihnya. Jadi seperti ini ya. Nah, selisih antara data teoritik ya, yang adalah garis ini dengan data real ya, titik-titik ini dikuadratkan. Nah, ini disebut sebagai fungsi error ya. Nah, sekarang kita punya fungsi error. Fungsi error ini menunjukkan kuadrat dari selisih antara data teoritik dengan data real, seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah
tadi dijelaskan ya bahwa ini adalah fungsi error yang menunjukkan selisih ya, selisih antara data teoretik dengan data real yang nanti dikuadratkan. Nah, kembali ke tujuan awal tadi, kita ingin mencari persamaan garis yang paling fit dengan titik-titik data ini ya. Nah, salah satunya ya, kita bisa garis itu bisa berupa garis ini. Nah, bisa juga garis ini, mungkin juga garis yang merah ini, atau mungkin juga garis kuning, atau mungkin garis ini berwarna ungu ya. Jadi sebenarnya ada banyak kemungkinan garis yang bisa menggambarkan atau memvisualisasikan data ini. Nah, tapi kembali ke yang seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa garis ini harus paling fit ya. Kita mencari garis yang paling fit dengan titik data. Nah, bagaimana fit ya? Apa kategori fit itu? Nah, kriteria garis yang fit dengan data ialah fungsi error minimum. Artinya apa? Semakin kecil error ya, selisih antara data real dengan data teoretik, itulah garis yang fit ya. Berarti fit itu sebenarnya selisih antara data real dengan data teoretik itu sangat kecil ya. Nah, jadi dari semua kemungkinan garis ini, nah kita akan mencari garis yang paling fit. Artinya nilai fungsi errornya itu yang paling minimum ya, seperti itu. Nah, untuk mencari fungsi error yang minimum, nah kita harus menemukan cara bagaimana menemukan nilai minimum dari fungsi error ini. Dengan tujuan nanti kita bisa menemukan garis yang fit. Nah, nanti tugas kita adalah mencari A1 dan A0. Nah, A1 dan A0 ini didapat saat fungsi error itu minimum. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi error itu ya, fungsi error ini merupakan nilai yang bergantung pada A1 dan A0 ya. Jadi, error ini dikontrol oleh dua variabel, A1 dan A0. Ya, pada fungsi error ini. Nah, maka kita harus mencari A1 dan A0 di mana fungsi errornya itu minimum ya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah mencari nilai A1 dan A0 saat atau fungsi error ini minimum ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, fungsi error ini sebenarnya adalah fungsi kuadrat ya, karena selisih antara data real dengan data teoretik dikuadratkan. Nih, sehingga dia merupakan fungsi kuadrat. Nah, kalau kita ingat lagi ya, pada saat di matematika dasar atau di kalkulus, ya kita ingat ya, misalkan ada sebuah fungsi ya, dia memiliki titik maksimum ya, kemudian titik minimum. Nah, di titik maksimum dan titik maksimum itu gradien atau slope itu sama dengan 0. Nah, maksimum dan minimum itu terjadi saat turunan pertama dari fungsi ini itu sama dengan 0 ya. Jadi, suatu fungsi akan minimum saat f aksennya sama dengan 0 ya. F aksen artinya turunan pertama. Nah, jadi di sini kita mencari di mana f aksen sama dengan 0, yaitu di x minimum, seperti itu. Nah, jadi untuk menemukan e minimum, maka kita harus menurunkan fungsi error ini, ya. Jadi untuk mencari error minimum, ya, maka e ini diturunkan terhadap A1 dan A0. Karena e ini merupakan fungsi dari A1 dan A0, maka kita menurunkannya terhadap variabel A1 dan variabel A0. Oleh karena itu, kita di sini menggunakan turunan parsial. Ya, jadi A1 dan A0 itu nanti akan diperoleh pada saat del E per del A1 sama dengan 0 dan del E per del A0 sama dengan A0 sama dengan 0 ya, seperti itu. Jadi ini adalah kriteria A1 dan A0 ya. Jadi kita meminimumkan, mencari A1 error minimum. Error minimum itu terjadi ketika turunan dari fungsi error terhadap A1 dan turunan fungsi error terhadap A0 itu sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita menurunkan fungsi error ini terhadap A1 dan terhadap A0 dengan menggunakan turunan parsial. Nah, fungsi error ini sekarang kita turunkan terlebih dahulu terhadap A0, sehingga kita bisa tuliskan del E per del A0 sama dengan ini ya,
dan kemudian kita dapat persamaan ini. Kemudian selanjutnya kita turunkan del E per del A1. Kemudian kita peroleh fungsi ini. Nah, dari kedua persamaan ini kita susun ya. Sehingga kedua persamaan ini menjadi seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini menjadi persamaan linear dua variabel ya, menjadi SPL, sistem persamaan linear dengan variabel unknown-nya A0 dan A1 ya. Dari dua persamaan ini kita bisa menggunakan substitusi eliminasi atau dengan aturan Cramer, sehingga kita akan memperoleh A0 dan A1 sebagai berikut. Nah, A1 kita peroleh dengan substitusi eliminasi atau Cramer's rules ya, atau aturan Cramer, kita dapat seperti ini. A1 sama dengan N dikali sigma N I sama dengan 1 XI YI min sigma I sama dengan 1 sampai N XI ya, dari XI dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kuadrat dikurang sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N XI dari XI kuadrat ya, seperti itu. Dan A0 kita juga peroleh dengan persamaan ini ya, seperti itu. Nah, kita perlu lihat di sini N ini ya, ini merupakan jumlah data ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N, ini berarti mulai dari data 1 sampai data ke N. Nah, dari sini kita sudah memperoleh A1 dan A0 ya. Jadi A1 dan A0 bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan ini. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan garis yang paling fit dengan data adalah A1 dan A0 ini ya, untuk dimasukkan ke sini. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah persamaan untuk memperoleh A1 dan A0 yang paling fit dengan data ya, dari regresi linear umum. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh kasus ya. Ada contoh kasus seperti ini. Nah, diberikan data sebagai berikut ya. Ini ada data XI, YI ya. Ini XI-nya mulai dari 0,2 sampai 1,2 dengan penambahan 0,2 ya. Dan ini datanya, YI ya. YI 8, 8,0, 8,4, dan seterusnya. Nah, dari data yang diberikan ini, ada dua yang harus kita selesaikan. Yang pertama, dengan menggunakan least square regression, tentukan garis yang paling fit dengan data ya. Jadi kita di sini untuk diminta untuk menghitung regresi linear dari data ini. Nah, selanjutnya yang B, implementasikan pada MATLAB, lalu plot data beserta regresinya. Nah, nanti kita juga akan menyelesaikan ini dengan menggunakan MATLAB ya, dan kita akan memperlihatkan plotting datanya beserta regresi. Nah, kita langsung menyelesaikan yang A dulu. Nah, yang A di sini ya, kita diminta untuk mencari regresi linear ya, atau garis yang paling fit dengan data ini. Tentu saja tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa garis yang paling fit ya, atau persamaan garis itu memenuhi persamaan ini, memenuhi fungsi Y sama dengan A1X plus A0. Nah, A1 dan A0 ini yang harus kita estimasi ya. Jadi untuk menemukan persamaan garis ini artinya kita sedang mencari parameter A1 dan A0 ya, nilai parameter A1 dan A0. Nah, A1 dan A0 ini bisa dihitung dengan persamaan ini ya. Nah, ini sudah tadi kita jabarkan ya. Nah, jadi untuk menghitung A1 dan A0 kita menggunakan dua persamaan ini. Ini untuk menghitung A1 dan ini untuk menemukan A0 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita sudah punya XI ya, XI kita punya, dan YI kita juga punya ya. Nanti sigma artinya kita harus menjumlahkan XI ini, dan YI kita juga harus jumlahkan. Nah, tapi kita belum punya XI, YI ya, dan XI kuadrat. Nah, selanjutnya kita harus melakukan tabulasi ya, untuk nanti membuat XI, YI, lalu XI, YI, dan XI kuadrat. Nah, dengan menggunakan tabel ya, maka nanti kita akan peroleh sebagai berikut. Nah, ini ya, dari data yang diketahui dari soal ya, itu yaitu X dan Y ya, ini. Nah, maka kita bisa membuat X kuadrat dan XY. Nah, X kuadrat diperoleh dengan mengkuadratkan nilai X ya. 0,2 dikuadratkan menjadi 0,04. 0,4 dikuadratkan menjadi 0,16 dan seterusnya. Kemudian ini XY, berarti nilai X dikalikan Y. 0,2 dikali 8 menjadi 1,6. 0,4 dikali 8,4
menjadi 3,36 dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah dapat X kuadrat, XY kuadrat, selanjutnya kita menjumlahkannya. Nah, sehingga kita menjumlahkan sigma XI ya, dari I sama dengan 1 sampai 6, karena jumlah datanya ada 6, itu sama dengan 4,2. Dan sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari YI itu 51. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari XI kuadrat itu 3,64. Dan sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari XI YI itu sama dengan 36,06. Nah, sekarang kita sudah punya variabel ya, atau nilai-nilai yang akan kita masukkan ke persamaan untuk menghitung A1 dan A0. Maka langkah selanjutnya kita menghitung A1 dan A0 dengan persamaan tadi. Nah, dari nilai tadi ya, kita bisa menghitung A1 dan A0. Kita akan menghitung A1 terlebih dahulu ya. Dengan N ini adalah jumlah data, N sama dengan 6 ya, total datanya. Maka kita masukkan nilai-nilai ini, nilai-nilai tadi ya, ke dalam persamaan ini, sehingga kita peroleh A1 ya sama dengan 0,5143 ya. Ya, ini adalah nilai-nilai yang kita peroleh dari tabel tadi. Nah, jadi kita dapat A1 0,5143 ya. A1-nya sama dengan 0,5143 seperti itu. Nah, sama dengan langkah yang sama kita masukkan nilai tadi ke persamaan untuk menghitung A0. Maka kita peroleh A0-nya sama dengan 8,14. Sehingga persamaan garis Y sama dengan A1X plus A0 bisa kita tuliskan menjadi ini ya. Nah, jadi ini adalah persamaan garis yang paling fit dengan data ya. Nah, di sini inilah cara menghitung atau menentukan regresi linear dari suatu sekumpulan data dengan menggunakan teknik skalar ya. Karena di sini kita menggunakan bilangan-bilangan skalar ya. Seperti itu. Jadi ini adalah persamaan garis ya yang paling fit dengan data. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan yang A. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan yang B ya dengan menggunakan MATLAB. Nah, untuk menyelesaikannya dengan menggunakan MATLAB, nah, kita mengimplementasikan persamaan tadi ke MATLAB. Maka kita harus menulis script function untuk menghitung regresi linear ya. Artinya kita mencari nilai parameter A1 dan A0 ya. Di sini kita membuat script function A1 dan A0 dengan input argumennya adalah X dan Y ya. Dimana X ini dimensinya ialah N kali 1 dan Y juga N kali 1, dimana N adalah jumlah data. Di sini ya kita generate N adalah panjang dari X ya, artinya jumlah data, kemudian ini sum X adalah sigma X, ini menggunakan comment sum artinya jumlah, sum Y artinya jumlah Y, sum XX artinya jumlah X kuadrat, dan sum XY artinya jumlah dari X dikali Y ya, seperti tadi. Nah, dengan mengimplementasikan persamaan tadi ya, maka nanti kita akan peroleh A1 dan A0 nya kita masukkan ya, persamaan A1 dan A0 ke fungsi ini ya. Jadi A1 dan A0 tadi kita tulis dalam script bentuknya seperti ini. Nah ya, nanti dari sini kita dapat A1 dan A0. Nah, sekarang kita akan memplot ya data dan garis yang fit. Nah, kita anggap di sini L ini adalah garis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, garis itu merupakan data teoritis ya. Jadi sekarang kita menghitung data teoritis menggunakan persamaan A1X plus A0 ya. Nah, sebelumnya kita panggil dulu ya L ini dengan ukuran N,1 dengan kita isi semua elemen matriksnya sama dengan 0 ya. Nah, maka selanjutnya kita akan menghitung menggunakan comment for ya, looping for sampai N ya, for I sampai dengan mulai dari 1 sampai N ya, jumlah data. Nah, kita akan menghitung data teoritisnya. Jadi dari for I sama dengan 1 sampai N ya. Lalu di sini L I ya, ini I mulai dari 1, berarti dia akan melakukan perhitungan pengulangan ini mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, nanti kita akan dapat L ya, yang artinya itu adalah data teoritis. Selanjutnya di sini kita akan plot ya, ini plot data X, Y. Ini R artinya merah dan ini dot data ya. Kemudian kita hold on, lalu kita timpa dengan data teoritis yang nanti akan direpresentasikan oleh garis berwarna biru.
Nah, selanjutnya ini merupakan komen untuk menampilkan legenda, X label, Y label, dan judul dari grafiknya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi, kita tulis dalam script ya, kemudian kita simpan, dan nanti kita akan gunakan ini untuk menghitung atau mengestimasi A1 dan A0 yang nanti menjadi suatu persamaan garis regresi linear, seperti itu. Nah, untuk menentukan garis linear, regresi linear itu, regresi linear tersebut, maka kita harus menginput data ya. Ini data yang diberikan di soal ya. Di sini X sama dengan 0,2 sampai 1,2. Nah, ini vektornya berukuran 1 dikali N. Nah, maka untuk mengubah dia menjadi N dikali 1, maka kita harus mentransposkan ya. Jadi di sini ada X, tanda petik di sini, sehingga dia menjadi vektor N kali 1. Nah, sama juga Y-nya ya. Kita transpos sehingga menjadi vektor N kali 1. Nah, setelah kita sudah punya data X dan Y ya, ini akan menjadi input untuk menghitung regresi linear ya. Nah, sekarang kita akan menghitung A1 dan A0 dengan fungsi regresi linear. Jadi kita panggil fungsinya di sini. Kita tuliskan dulu A1 dan A1, A0 sama dengan regresi linear, inputnya X, Y, berarti X dan Y. Nah, lalu kita enter ya, maka nanti akan keluar nilai A1 dan A0 ya. Nanti A1-nya 0,5143 dan A0-nya 8,14 ya. Sama dengan yang kita peroleh dengan hitung manual tadi, dengan persamaan A1 dan A0 ya, seperti tadi. Nah, ini adalah A1 dan A0 ya, maka nanti juga akan muncul grafik ya, visualisasi data seperti ini. Nah ya, nanti juga akan keluar seperti ini. Nah, merah, titik-titik merah ini merupakan data, dan biru ini merupakan garis ya yang memvisualisasikan data. Ini garis yang paling fit dengan data. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi MATLAB tadi dengan input X dan Y ini, maka kita akan memperoleh nilai A1 dan A0. Lalu A1 dan A0 ini nanti akan digunakan untuk plotting data teoritis yang berupa persamaan garis ini. Nah, jadi inilah teknik regresi linear umum.